Konsepsi publik konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fahri Ozama. Nama Adi. Sekarang sibuk kerja ya? Ibu rumah tangga. Pernah nggak nemu uang di jalan? Pernah. Sering sih nemu uang di jalan mah. Pernah tuh. Pernah nemu 100.000 itu dijajanin. Pernah langsung dipakai makan sama teman-teman langsung. Pernah sih dulu nemu uang, terus kan nggak tahu tuh uangnya siapa. Ya udah dimasukin ke infak, kotak infak. Iya. Tapi kalau nemu uang di jalan gitu biasanya dikasihin lagi ke kayak pengemis atau yang ngamen gitu. Enggak, karena bukan hak aja sih. Sekarang lebih ke ya udah biasanya didemin aja sih kalau nemu uang di jalan. Jadi ada suatu proses yang saya alami waktu saya menemukan uang gocap di jalan. Kayaknya itu amplop orang buat keluarganya jatuh, tapi saya injek dan dibelikan rokok 2 bungkus. Uang teteh ditemuin sama orang lain, itu rezeki mereka atau bukan kalau kata teteh? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Rezeki mereka. Iya, rezeki mereka. Rezeki mereka. Kalau misalnya lama ya udah, ikhlasin aja gitu. Ridho insya Allah. Ikhlas gitu. Ikhlas insya Allah, ikhlas. Dalam kurun 3 hari mungkin rezeki mereka. Ya kalau orang itu nggak balikin ke kita ya itu rezeki mereka, tapi kalau orang yang balikin ke kita ya berarti rezeki saya lagi. Uang aku juga hilang nih. Satu sama ya udah deh. Barang temuan itu bukan hak penemu. Ya, ada hukum barang temuan. Harus disampaikan ke satu lembaga, diumumkan 1 tahun. Jadi kalau tidak ada yang ngaku, nah baru itu boleh diambil sekian % dia berhak seperti barang ada zakat dari barang temuan. Jadi barang temuan itu bukan milik penemu, tapi milik orang yang punya. Nah cuma yang punyanya ada nggak? Bagaimana mekanismenya? Sekarang kan zaman medsos. Umumkan dong, saya nemu uang nih, ada amplop isinya 500.000 di daerah mana, jalan mana, jam sekian. Nah nanti ketika orang itu yang punyanya mengambil, diverifikasi. Bagian rezeki kamu untuk orang lain? Pernah, tapi prosesnya nggak langsung. Pernah. Pas kapan? Pas tiap Jumat. Pernah tuh, sering gitu mah. Oh kalau itu, alhamdulillah pernah banget. Rasanya ya tiis hati aja gitu. Senang aja gitu. Senang karena kita kan punya niat baik buat ngasih. Sedikitnya bermanfaat buat orang lain. Mungkin karena masih baru gajian jadi ikhlas sih. Ya. Kalau sedekah pernah nggak? Pernah dong. Tahu nggak arti sedekah apa? Sedekah itu memberi dengan seikhlas dan semampunya. Sedekah itu artinya memberi. Memberikan sebagian harta kita mungkin untuk orang yang membutuhkan. Intinya mah memberi. Sedekah itu bagian dari pemberian di jalan Allah atas sebagian harta yang Allah titipkan pada kita, yang kita lepaskan dengan penuh rasa ikhlas yang akan membuat ketenangan. Sedekah itu beriringan artinya dengan ketenangan jiwa. Sedekah itu menghapus rasa kikir dan menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain pada harta yang Allah titipkan pada kita. Karena sedekah yang pahalanya ngalir terus walaupun kamu udah meninggal? Enggak pernah. Belum. Tahu namanya apa? Apa tuh? Nggak tahu. Pernah. Itu teh apa namanya lupa. Nah, apa coba namanya? Aduh tadi tenang. Sedekah. Amal jariyah bukan? Sedekah jariyah. Amal jariah. Sedekah jariah ya? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Iya, betul. Tahu atuh. Kesempatan buat sedekah jariah, apa yang bakal kamu kasih? Berupa uang mungkin. Ilmu. Apa ya? Yang pastinya bermanfaat lah.
Ngasih, kalau bisa mah ngasih masjid gitu. Karena nggak mau ribet, dia udah uang aja. Jalan. Kan kalau di gang-gang gitu orang tuh suka apa ya? Susah ngasih jalan nih buat orang lewat. Dia kok mau ngasih tanah buat bikin jalan aja. Buku. Kenapa buku? Soalnya dari buku orang jadi bisa melakukan sesuatu dan bermanfaat dan bisa menghasilkan income. Ilmu itu sedekah bukan sih? Sedekah kan? Betul. Ilmu terus space kayak tempat atau rumah lah untuk berkumpulnya orang-orang baik di Indonesia. Mungkin untuk saat ini ya, materi dan semampu saya sih sebenarnya. Ngewakafin sebagian rezeki atas nama orang tua sih. Yang dikasih perlu dikasih tahu. Iya. Kan kalau sedekah nggak perlu orang banyak tahu, cukup kita aja sama Allah yang tahu. Mantap. Wakaf, sodakotun jariyatun, ya sedekah jariah dalam bentuk yang kita harus galakan sekarang wakaf. Wakaf itu pada sesuatu yang monumental. Meskipun sebetulnya tidak ada satupun sedekah pemberian di jalan Allah yang tidak mengikuti kita ke alam barzah, semuanya ikut. Kenapa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Meskipun sedikit itu akan diperhitungkan, gak hilang. Ya. Wakaf itu monumental, bagus, tapi pemberian yang di mata manusia sedikit pun dalam pandangan Allah bisa sangat besar nilainya. Kalau dikasih pilihan mending sedekah kalau ada rezeki atau sedekah saat susah? Sedekah lagi ada rezeki. Sedekah saat ada rezeki. Sedekah saat ada rezeki. Sedekah saat ada rezeki. Sedekah pas ada rezeki dong. Kalau nggak ada rezeki kadang suka ada potensi mikir-mikir dulu nih buat pribadi gimana gitu. Tapi kalau lagi ada rezeki biasanya lebih maksimal aja sih si sedekahnya gitu. Mending ada rezeki dong. Mending saat kita ikhlas. Saat susah. Sedekah saat susah. Saat susah. Kenapa? Kagok be aku. Sedekah itu bagusnya ya bukan dikeluarkan ketika momentum atau apa sih, bagusnya. Lagi susah juga, Ci, sedekah mah harus. Jadi nggak perlu milih harus lagi ada uang atau nggak punya uang. Kalau ada, iya, kalau ada kita lagi ada rezeki, ada yang lebih butuh ya kita kasih. Kalau misalnya kita nggak punya, apapun yang kita kasih aja gitu. Ikhlas. Ikhlas dong. Tidak terpaksa. Insya Allah enggak. Dalam Al-Quran disebutkan dua-duanya. Orang-orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra'i. Jadi sedekah itu jadi habit. Ya, bahkan jadi need. Ya, kita merasa belum sempurna hari ini karena kita belum bersedekah. Jadi dalam lapang dan sempit. Yang lebih tinggi nilainya itu dari mana? Pada saat sempit. Pada saat lapang orang sedekah bagus, tapi pada saat sempit bagus banget. Tapi kan dalam Quran, ya dalam lapang dan sempit itu tanda takwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wa dharra'i. Dalam keadaan lapang dia bersedekah, sempit bersedekah. Itu artinya kalau dirujuk kepada surat Al-Furqan nanti sudah menjadi habit, kebiasaan. Orang-orang yang bisa mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan, tidak pernah sepi dari amal dan sedekah, lapang ataupun sempit. Allah ngasih tahu pada kita di Al-Baqarah ayat 284 bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah loh. Nah, karena semua itu milik Allah dan kita cuma dititipin, dan kemudian Allah juga memberitahu Allah akan senang kepada hamba-hamba yang senang berbagi. Kenapa kita harus bersedekah? Kita sedang menyenangkan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menolong sesama. Menebar kebaikan di muka bumi, tapi mendapat penilaian positif dari penduduk langit. Kan begitu, ya? Bahagiakan yang di bumi, kau akan dibahagiakan oleh penduduk langit. Bersedekah itu mengundang keberkahan. Dan kalau masih muda-muda sudah rajin sedekah, saya yakin seyakin-yakinnya pertolongan-pertolongan akan menghampiri Anda. Kapan pertolongan itu diperlukan? Pada saat kita mungkin merasa tidak berdaya, dan pada saat itu kita berkata wala haula wala quwata illa billah, dan secara tidak terduga muncullah pertolongan-pertolongan. Dari mana? Antara lain dari sedekah-sedekah yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan.